Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kembali kita akan coba belajar terkait My Accounting ya, atau aplikasi komputer akuntansi, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara memasukkan atau menginput data customer dan data supplier, atau bagaimana cara memasukkan data customer dan supplier ini ke dalam aplikasi MyApp ini. Oke, sebenarnya cukup gampang ya, cukup simpel untuk memasukkan data customer supplier ini. Yang jelas begini, kita buka dulu, silakan kalian buka dulu aplikasi MyApp sehingga tampil pada tahapan atau sampai pada beranda Command Center seperti ini. Nah, apabila beranda Command Center-nya sudah muncul seperti ini, silakan kalian langsung masuk ke tab menu card file ini. Lalu kita pilih menu card list ini. Ya, seperti ini. Oke, di sini ada menu all card. Ini nanti untuk menampilkan seluruh daftar kartu yang sudah kita buat atau daftar customer, supplier, Apple, dan seterusnya itu. Nah, cuma di pertemuan kali ini saya khusus akan membahas mengenai data customer dan supplier atau memasukkan data customer dan supplier ini. Di sini saya sudah siapkan untuk data customer sebagai contoh. Kita mulai dari data customer dulu. Berarti kalian fokus ke menu customer dulu. Oke. Di sini masih kosong ya. Masih kosong artinya belum pernah ada kartu atau belum pernah ada daftar customer yang kita masukkan. Nah, untuk memasukkan atau membuat data customer baru, silahkan kalian klik tombol new di bawah sini. Oke, lalu kemudian di kotak name ini, silakan kalian masukkan nama nama tokonya atau nama customer kita. Kalian bisa klik atau bisa copy seperti ini kalau punya soal, atau bisa kalian ketik secara manual ya. Ketik manual seperti ini. Nah, karena ini sebagai contoh untuk mempercepat ya, saya coba untuk copy saja untuk cepat mempercepat. Lalu setelah nama customernya sudah kalian masukkan atau sudah kalian tulis, kalian enter, lalu masukkan kartu ID-nya atau nomor ID atau nomor ini. Oke, di sini C001. Silakan kalian masukkan di sini. Kalian ketik secara manual boleh. Lalu setelah itu baru kita masukkan nama atau alamat ya, alamat dari customer kita. Kalian masukkan ke sini. Sekali lagi, kalian boleh ketik secara manual atau kalau sudah punya soal seperti ini, kalian tinggal copy saja untuk mempercepat ya. Nah, city itu berarti kota. Kotanya bisa kalian masukkan Jakarta. Oke, lalu state-nya kalian masukkan nama provinsi DKI Jakarta seperti ini. Oke ya. Nah, untuk country-nya silakan bahwa Jakarta itu pastinya ada di Indonesia. Nah, untuk phone number ini ada berapa phone ya, ada fax dan sebagainya. Karena di sini cuma hanya ada satu nomor telepon atau satu kontak ya, maka kalian masukkan ini di kolom phone number satu. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa ketik manual sekali ya. Oke, kalau sudah, lalu oke seperti ini. Nah, di sini muncul ya toko Adnan di sini. Satu data customer sudah masuk. Nah, untuk memasukkan data customer selanjutnya, silakan kalian klik tombol new lagi seperti ini, sama seperti tadi langkahnya. Yang pertama kita masukkan dulu atau kalian ketik nama customernya, lalu kalian enter, dilanjutkan dengan kalian masukkan nomor ID-nya atau nomornya, nomor data customer ya. Lalu alamatnya kalian ketik di sini, masukkan ke sini, ketik ya. Dan di sini kita bisa masukkan seperti tadi, kotanya Jakarta, state-nya DKI Jakarta, ini bisa diartikan mungkin provinsi ya, dan negaranya Indonesia seperti ini. Lalu kemudian nomor teleponnya kalian masukkan ke kolom phone number satu. Oke, selesai data customer yang kedua. Nah, sebenarnya tidak perlu harus keluar ya. Dari sini kita bisa melanjutkan untuk customer yang ketiga dan keempat. Kalian bisa langsung new dari sini. Ya, jadi biar cepat ya. Jadi nggak harus oke, new lagi, oke, new lagi. Langsung dari sini tanpa harus oke nih, new langsung seperti ini, maka otomatis ini pun sudah tersimpan nanti. Ya, ini sudah tersimpan. Kalau new seperti ini, nah ini bisa membantu kita mempercepat ya. Jadi tidak perlu harus keluar oke dulu, tapi dari sini kita bisa langsung new seperti itu. Yaitu cara cepat atau langkah cepat minimal lah. Minimal bisa membantu kita dalam beberapa menit ya untuk mempercepat proses input data customer ini.
Oke, sini seperti tadi ya. Jakarta, lalu DKI, Jakarta, dan di sini untuk state-nya Indonesia, country-nya Indonesia. Dan yang terakhir bisa langsung dari sini lagi, tombol new di sini boleh. Ya, lalu kita lanjutkan dengan toko Zulfa ini. Kita masukkan ke sini, enter. Lalu masukkan nomornya, nomor customernya. Ya, lalu data alamatnya. Kita masukkan ke sini. Dan dilanjutkan dengan ini, tanya dan provinsinya. Oke, country-nya Indonesia. Dan kita masukkan nomor teleponnya. Nah, di sini. Oke, selesai. 4 data customer ini sudah masuk semua. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan dengan data suppliernya. Sebenarnya sama ya, kita masuk ke menu supplier. Sama seperti tadi, kita klik tombol new. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan nama supplier. Di sini ada PT Ramajaya. Kita masukkan, enter, sama. Langkahnya sama seperti data customer tadi. Lalu kemudian kita masukkan nomor ID-nya. Lalu alamatnya ini kita masukkan Jalan Agus Salim ya. Kita masukkan ke kolom address. Lalu di sini masih Jakarta untuk city-nya. Di sini DKI Jakarta. Dan untuk country-nya sendiri adalah Indonesia. Kita masukkan nomor telepon supplier kita. Supplier ini adalah tempat kita untuk belanja barang ya, atau orang yang mensuplai barang dagang kita. Oke, seperti tadi kita nggak harus oke. Dari sini bisa kita langsung klik tombol new untuk mempercepat. Oke, name-nya. Yang kedua PT Ras apa ini? PT Raska Berkah. Ya, seperti ini. Oke, kita masukkan nomor ID-nya dan lalu kita masukkan alamatnya. Ya, seperti ini. City-nya jelas ini Jakarta. Ini DKI Jakarta ya. Jadi state ini bisa kalian artikan boleh juga sebagai provinsi ya. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir kalian masukkan new lagi di sini untuk PT Tunas Nalendra. Kita masukkan ke sini. Kalian enter, masukkan untuk nomor ID-nya atau nomor data suppliernya, lalu alamatnya kalian masukkan ke sini. Oke, untuk ini Jakarta, ini DKI Jakarta, Indonesia. Oke, lalu nomor teleponnya. Ya, selesai untuk memasukkan data customer dan supplier. Oke. Nah, seperti ini cara memasukkan data customer dan data supplier. Oke, tentunya kalau data customer ini pasti berhubungan dengan saldo piutang dan kalau data supplier berarti saldo utang. Nah, sekaligus kita akan coba masukkan bagaimana cara saldo piutang dan saldo utang dagang ini kita masukkan ke sini. Kita close dulu. Jadi yang kedua, tadi yang pertama bagaimana cara membuat data pelanggan dan data pemasok. Yang kedua, kita akan coba masukkan data saldo piutang dan saldo utang. Oke, untuk memasukkan data saldo piutang terlebih dahulu kita akan masuk ke menu setup seperti ini. Kita pilih balance, lalu pilih customer balance. Oke, cara masukkannya di sini sudah ada data customer kita. Untuk masukkan data saldo piutang tentunya akan berhubungan dengan data customer seperti ini. Oke, pertama kita akan masukkan untuk data piutang atas nama toko Adnan ini. Oke, kita masukkan, kita klik panahnya di sini. Kita klik di sini. Nah, lalu kita klik add. Kita enter. Oke, kelihatan terminnya di sini. Ya, terminnya nggak ada. Kita biarkan saja, ini mungkin terminnya sudah otomatis ya. Lalu kemudian kita masukkan nomor invoice-nya. Invoice itu berarti nomor faktur terjadinya transaksi penjualan. Berarti yang ini. Kita masukkan ya. Kalian bisa ketik manual sekali lagi. Karena ini untuk mempercepat. Saya ketik secara, saya copy dari sini. Oke, kemudian untuk date-nya itu terjadinya, tanggal terjadinya piutang. Tanggal 25 November. Kita masukkan ke sini. Ya. Lalu setelah itu baru langsung kita masuk ke total including. Itu berarti total jumlah piutang. Ya, di sini total piutang adalah 91 juta 20 ribu. Kita masukkan 21 juta 20 ribu ini. Total ya, berarti sudah termasuk PPN nih.
kita masukkan ke sini. Nah, karena nilai ini sudah termasuk PPN, maka untuk take quotes-nya ini kalian jangan PPN, tapi kalian pilih yang NT, not reputable. Artinya karena jumlah total yang kalian masukkan sudah termasuk PPN, maka di sini diaktifkan jangan PPN, tapi NT seperti ini. Ya, itu yang pertama, record. Oke. Lalu yang kedua, kita masuk dari sini. Yang kedua adalah toko Faras. Kita klik di sini, kita masukkan toko Farasnya. Ya, use customer. Oke, lalu add, enter. Lalu terminnya biarkan seperti ini. Invoice-nya sekali lagi masukkan nomor faktur terjadinya piutang. Sini. Oke, lalu kamu masukkan tanggal terjadinya piutang tanggal 29 November ini. Sekali lagi ya, silakan kalian masukkan secara manual, kalian ketik ya. Ya, seperti ini. Lalu kita langsung masuk ke total including tax ini. Total piutang yang sudah termasuk pajak. Nah, kita masukkan di sini. Lalu jangan lupa di sini untuk take quotes-nya, karena 82 ini sudah termasuk pajak, maka kan jangan PPN, tapi bikin NT seperti ini. Nah, kalau sudah kita rekod. Oke. Lalu yang kedua, sekarang yang ketiga, toko Zahra. Kita masuk ke toko Zahra. Oke, use. Lalu kita oke, kalian enter. Lalu kalian masuk ke invoice-nya, masukkan F. Oke, sini ya. Terjadinya piutang F11 berapa itu? Kita masukkan di sini. Lalu kita masukkan tanggalnya. Tanggalnya terjadi tanggal 23 November ya. Kita copy saja ke sini untuk mempercepat. Lalu kemudian kita masukkan totalnya 89 juta ya ini. 89 juta 355. Kita masukkan ke kolom total including tax. Total ini sudah termasuk pajak artinya gitu ya. Jadi ini tag code-nya kita ganti jadi NT. Sekali lagi diganti NT. Oke, dan yang kita masukkan untuk toko Zulfa. Kita panggil toko Zulfa, klik di sini. Oke, use, kita enter. Lalu kita masuk ke invoice-nya. Ya, di sini invoice-nya kita masukkan kodenya F11 garis miring 32. Lalu kita masukkan tanggal terjadinya piutang ini ke kolom date sini. Ya, lalu kita masukkan jumlahnya. Ya, jumlah piutangnya 74.925. Kita masukkan ke kolom total including taxing. Oke, setelah itu baru karena ini sudah termasuk pajak, ini kita ganti NT, not reputable. Use, record. Perhatikan. Nah, pastikan bahwa jumlah itu tadi ya, jumlah piutang yang sudah kalian masukkan ini harus sudah masuk semua, 337 juta ya. Udah masuk semuanya. 337.992. Oke, itu cara memasukkan data piutang. Ya, karena ini saya pakai file orang ya, jadi mungkin ada kendala. Seharusnya kalau memang sudah masuk semua di sini out of nilainya harusnya 0 di sini. Nah, harusnya di sini 0 ya. Karena ini pakai file orang ya, jadi nggak tahu mungkin karena sudah ada transaksinya masuk sehingga di sini nggak 0. Harusnya sini sudah 0. Oke. Nah, itu yang pertama, cara memasukkan data saldo piutang. Sekarang kita coba yang kedua, memasukkan data saldo utang. Caranya kita masuk setup, balance, lalu supplier balance. Oke. Lihat di sini harusnya masih 0 nih karena sudah ada transaksi sehingga nanti mungkin di sini nggak 0 ya. Karena ini sekali lagi ini kita pakai file orang sebagai contoh saja. Yang penting cara memasukkannya yang saya sampaikan sih. Oke, cara memasukkan data saldo utang tadi kita masuk ke balance ya, kita ulang. Kita masuk ke setup, balance, lalu supplier balance. Kita masukkan untuk data utang yang pertama PT Ramajaya ini. Kita klik PT Ramajaya. Oke, add purchase. Lalu kita enter. Masukkan di sini untuk PO-nya. PO itu berarti nomor faktur ya. Nomor fakturnya kita masukkan ke sini lalu kita masukkan tanggal terjadinya utang. Di sini terjadi tanggal 23 November ya. Kita masukkan di sini. Lalu kita masukkan total including tax, total utang yang sudah termasuk pajak. 61 juta sekian ini kita masukkan ke kolom total including tax.
Nah, karena ini sekali lagi sudah termasuk pajak, maka tax code-nya ini kalian ganti jadi NT, not reputable. Use. Oke, kalau sudah kita, nah, itu cara memasukkan data saldo utang yang pertama. Yang kedua, kita akan coba masukkan untuk yang PT Raska Berkah. Klik use, lalu add purchase, lalu kita enter. Silakan masukkan PO-nya atau nomor fakturnya. Di sini kita masukkan nomor faktur di kolom PO. Lalu kemudian silakan masukkan tanggal terjadinya utang. Di sini kalau kita lihat tanggal 20 November ya. Lalu kita masukkan jumlah utangnya. Di sini 60.606.000. Silakan kalian masukkan ke kolom total including tax. Total utang yang sudah termasuk PPN ya. Oke, kita aktifkan NT. Sekali lagi jangan lupa untuk tekosnya ini kita ganti NT ya. Ini terkadang sering kita lupa sehingga nanti dalam proses perhitungannya nanti ada kesalahan. Jangan sampai memasukkan data utang ini yang sudah termasuk pajak, kalian di sini aktifnya PPN seperti itu. Dan yang terakhir, ini untuk tunas Nalendra. Oke, use add purchase, silahkan kalian masukkan nomor fakturnya F546, kita masukkan ke kolom PO ini, lalu tanggalnya 28 November 2024 kita masukkan sini, dan kita masukkan total utang kita kepada Tunas Nalendra. Ini kita masukkan ke kolom total including tax. Ya, di sini kita ganti NT, use. Oke, simpel itu cara memasukkan data saldo piutang dan saldo utang. Oke, itu kira-kira ya untuk pertemuan kali ini terkait bagaimana cara memasukkan data customer, kemudian data supplier, dan tadi dilanjutkan dengan memasukkan data piutang atau saldo piutang dan saldo utang. Oke, baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.